Misteri dunia malam ini. Kejadian penuh tanya. Kendaraan yang tiba-tiba berpindah lokasi ke tengah hutan Blora. Nah, nggak ada yang udah pernah lewat sini. Nah, lo. Misteri dunia kali ini akan mengajak kalian untuk menapak tilas kisah-kisah di luar nalar. Seperti yang sempat beberapa kali diberitakan, banyak kendaraan yang tiba-tiba berpindah lokasi ke tempat-tempat yang bahkan tidak bisa dilewati oleh manusia. Seperti kejadian pada 12 November 2020 lalu, yang dialami oleh Suryadi ketika sedang menuju ke Surabaya pada larut malam. Di tengah perjalanannya, ia tiba-tiba berada di sebuah area dekat hutan. Awalnya kan saya itu ada acara dari kantor di Malang. Terus setelah acara selesai itu jam 6:30 malam, saya mau pulang ke Surabaya. Nah, karena saya itu memang bukan nggak terlalu paham jalan, saya itu pakai Google Map, tapi nggak ngelihat handphone, cuma didengerin pakai suaranya aja pakai headset. Nah pas harusnya kalau misalnya Surabaya, dari Malang ke Surabaya itu kan full ngetol sampai Waru. Nah sampai tol Purwodadi, setelah itu saya disuruh belok keluar tol Pandaan. Ya saya ikutin. Di situ setelah jalan itu kaca mobil saya sebelah kiri itu ada yang ngetop. Nah di situ mulai ya saya merinding segala macam di situ. Sampai akhirnya sejam kemudian ya perasaan saya itu jalan masih bagus tetap sampai sini. Dan nggak ada ketemu orang sama sekali. Saya sadar tuh pas mobilnya nggak bisa digas, nggak jalan, digas tapi tetap nggak jalan, stuck di situ aja. Saya turun, saya center sekitar, ternyata ini hutan, nggak ada rumah sama sekali. Keanehan pun terjadi saat orang setempat mengungkapkan bahwa medan perjalanan untuk melalui lokasi tersebut sangatlah ekstrim. Itu nggak sadar sama sekali atau gimana, Mas? Itu aku nggak sadar sama sekali. Perasaanku itu ya jalannya ya bagus. Makanya laju kendaraanku ya 80 sampai 100. Pada tahun 2019 silam, fenomena berpindah tempat ini juga pernah terjadi di kawasan hutan Wonogiri. Sebuah bis milik Sudiro Tunggangjaya yang hanya berisikan supir dan keneknya bisa tersangkut di tepi jurang perbukitan hutan Wonogiri. Hal ini sontak mengundang banyak pertanyaan, karena rasanya mustahil bagi kendaraan sebesar bis ini masuk ke wilayah tersebut. Jalannya halus, Mas. Rumah aspal aja rumah ngane ya. Yes, munggah begitu nengen dia nyebrang aku ngerem tangan. Yes. Anu ada sinyal. Pulang. Petang kiut jalannya wis aku ya dituntun berarti aku atau mungkin kalau pepet di kanan Itu pun selamat sampai nanti selamat. Amin. Kejadian serupa juga tercatat setidaknya sudah berulang kali terjadi di kawasan hutan Blora. Hutan Blora memang dikenal sebagai hutan jati yang cukup besar, dan diperkirakan luasnya sekitar 60% dari luas Kabupaten Blora. Kejadian aneh tak hanya terjadi pada kendaraan milik pribadi. Kendaraan besar seperti bis dan truk juga beberapa kali masuk ke tengah hutan. Salah satu kisah yang paling mencengangkan adalah kejadian 2012 silam pada sebuah bis dan truk yang sedang melintas. Kisah tersebut berawal dari keadaan jalur Pantura yang sangat macet. Melihat hal ini, pengendara bis mencari jalur alternatif lain, yaitu jalanan yang dikelilingi hutan Blora. Waktu sudah menunjukkan dini hari, di mana jalanan sangatlah sepi dan tak ada cahaya penerangan di perjalanan. Sekitar pukul 2:30 dini hari, bis bertemu dengan sebuah truk semen beton.
Merasa truk tersebut berjalan dengan pelan, pengendara bis mencoba untuk mendahului. Tanpa disengaja, badan bis menyenggol truk tersebut. Setelah kedua kendaraan berhenti, sopir turun dari kendaraan untuk mengecek keadaan. Alangkah terkejutnya mereka karena ternyata bis dan truk sudah berada di tengah hutan Bogan Blora. Anehnya lagi, tak ditemukan jejak ban kendaraan di sekitar kawasan hutan. Ada suatu bis sama truk trailer muat semen. Bis itu memuat orang beberapa orang. Pahala Kencana tahun 2012. Kejadian itu bis mulai dari arah Batangan, Jalan Pantura Semarang, Rembang Semarang, tapi beloknya dari Batangan langsung menuju arah Bunggan, tempat situs Bunggan. Nah, setelah terjadi di tempatnya lokasi Bunggan, sopir bilang ada suatu gedung-gedung mewah, bank, musola, masjid. Waktu itu di tempatnya di terminal. Kejadian itu bis turunnya di terminal. Nah, setelah turun terminal, pada waktu subuh baru sadar turunnya di hutan Bunggan. Itu pas jalan sempit, tidak bisa mundur, tidak bisa maju karena keadaan kondisi jalan terbatas. Nah, bisanya kembali itu ditarik warga, berputar kembali ke arah yang tujuan. Kejadian di hutan Bogan Blora tak hanya terjadi sekali, namun juga pernah dialami oleh pengendara lainnya. Pikul mobilnya. Ya, lihat ini saudara-saudara. Kejadian tersebut hanyalah sepenggal dari kisah misteri hutan Blora yang dianggap mampu memindahkan pengendara ke area tengah hutan. Masih banyak lagi cerita-cerita mengenai hutan Blora yang belum terungkap, seperti yang terlihat dari laman sosial media. Berdasarkan kejadian-kejadian aneh di hutan Blora tersebut, memunculkan sebuah pertanyaan. Apa yang terjadi di hutan Blora? Munculnya banyak kejadian aneh di hutan Blora, pada akhirnya dipercaya oleh sebagian orang berkaitan dengan kisah-kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Yang ada di hutan jati, kami meyakini bahwa hutan-hutan jati ini adalah kawasan pemukiman orang-orang Kalang, Mbak. Wong Kalang kalau para peneliti menyebutnya seperti itu. Itu mereka bermukim di wilayah hutan jati yang sekarang ini ada. Dan kenapa kami meyakini seperti itu? Karena mungkin puluhan hektar kawasan hutan jati sekarang ini adalah kawasan kubur batu orang Kalang. Mereka sudah mempunyai teknologi yang cukup tinggi,
seperti logam, pembuatan tosan aji, senjata, serta juga pengolahan batu untuk manik-manik, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemarin sempat ditemukan 15 orang, kalau salah itu, di wilayah Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Mereka melakukan penggalian liar, terus mengambil perhiasan, mungkin mas-masan yang itu secara ilegal. Dikisahkan, hutan Blora pada zaman dahulu kala memiliki sumber kekayaan minyak bumi yang melimpah. Minyak bumi ini ditemukan oleh perusahaan minyak milik Belanda pada tahun 1887. Sejak saat itu, di kawasan ini banyak didirikan sumur penambangan minyak yang hingga kini masih bisa kita lihat peninggalannya. Minyak bumi di hutan Blora seolah tak kunjung ada habisnya. Hal ini menjadi daya tarik bagi pendatang yang menginjakan kaki di tanah Blora. Seperti Jepang yang akhirnya menguasai kawasan hutan Blora, khususnya di sekitar sumur tempat minyak berada. Kawasan akan minyak ini akhirnya jatuh di tangan tentara Heiho. Pada masa itu, dikabarkan bahwa terjadi perebutan minyak yang sengit hingga memakan banyak korban, termasuk juga dari kalangan tentara Jepang itu sendiri. Kami rasa dulu juga terjadi pertempuran yang menyebabkan mungkin pertumpahan darah. Itu mungkin bisa dibuktikan dengan temuan yang ada di sekitar bunker Jepang ini. Kami memang tidak sempat melihat bukti fisiknya, tetapi kami dapat informasi dari warga sekitar memang sempat ditemukan tengkorak-tengkorak yang sudah jadi tulang belulang. Gitu. Entah itu tengkoraknya pihak Jepang atau dari orang pribumi, tapi di situ ditemukan tengkorak-tengkorak kepala manusia. Memang beberapa titik sumur minyak dulu memang ada di wilayah Kabupaten Blora di kawasan hutan. Kami juga kebetulan menemukan bukti fisiknya, Mbak. Bukti fisik berupa bata. Ada tulisan Jawa Taikarenga, masa kejayaan Jepang yang ada di Jawa. Pihak Jepang itu memang ingin melakukan penguasaan atas sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya minyak bumi. Tak heran, banyak cerita masyarakat setempat yang konon menyaksikan sendiri wujud atau penampakan tentara Jepang sedang baris berbaris tanpa kepala. Masih banyak teori tentang kisah mistis yang dianggap memiliki andil dalam kejadian-kejadian ganjil di sekitar kawasan hutan Blora. Tak hanya itu saja, kejadian aneh ini juga dipercaya ada kaitannya dengan cerita legenda hutan Blora berikut ini. Bisa saja bis itu memasuki dinding dimensi pintu portal itu, masuk pada ruang portal gaib, sehingga dia merasa apa yang dilakukan kalau dalam dunia alam bawah sadar masuk dalam merasa imajinasi sama, dia merasa jalan di tempat biasa, di kota biasa, bis itu merasa
melewati kota, padahal dia sudah memasuki dimensi lain, masuk pintu portal di antara dunia nyata dan tidak nyata. Karena memang dimensinya kalau sudah masuk di dimensi cahaya itu lembut, saking lembutnya orang sampai tidak sadar bahwa dia memasuki dimensi itu, baik waktu dan tempatnya juga, waktunya pasti beda. Wujud tak kasat mata atau hal-hal mistis yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat dipercaya sebagai alasan munculnya kejadian-kejadian janggal di hutan Blora untuk sekedar memuaskan hasrat penasaran yang tak kunjung mendapat jawaban. Sobat 7, mari kita lihat fenomena berpindahnya kendaraan dari jalan hingga masuk ke hutan secara lebih luas lagi. Pernahkah Sobat 7 terfikir jika kejadian tersebut sangatlah mirip dengan konsep teleportasi? Namun apakah benar misteri hutan Blora ada kaitannya dengan teleportasi? Misteri berpindahnya kendaraan dari jalan ke tengah hutan Blora mungkin mirip sekali dengan teleportasi. Konsep perpindahan objek dari satu tempat ke tempat lainnya dalam hitungan detik. Ya, kalau teleportasi menurut masyarakat awam ya, menurut masyarakat awam itu sebenarnya pemindahan materi gitu ya. Materi itu bisa macam-macam. Kalau di film-film kan, terutama film Star Trek itu yang paling sering ditonton orang itu manusia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa perlu manusia itu melewati jalan ya, melewati suatu ruang itu, tahu-tahu dia sudah pindah ke sana. Jadi teleportasi itu prinsipnya pemindahan materi dari satu tempat ke tempat lain, dan karena dia tidak harus melalui satu jalan, jadi hilang di sini muncul di sana, maka bisa jadi kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya atau bahkan istilahnya itu instan ya. Kejadian yang diduga teleportasi di hutan Blora juga diduga pernah terjadi di belahan bumi lainnya. Terekam melalui kamera dashboard, terlihat sebuah mobil baru saja melaju setelah berhenti di lampu merah. Ketika mobil tersebut belok kiri, tiba-tiba mobil tersebut terpaksa berhenti mendadak karena secara tiba-tiba muncul mobil lain yang melintas di depannya. Dari mana asal kemunculan mobil yang melintas tersebut? Sampai sekarang masih belum ada jawabannya. Dalam rekaman video lainnya, terlihat sebuah mobil sedang dikejar oleh polisi. Mobil tersebut terlihat panik dan berjalan berbelok-belok untuk menghindari pengejaran. Namun anehnya, tiba-tiba mobil tersebut bisa berpindah ke sisi lain dari pagar kawat. Dalam rekaman tersebut, tak terlihat adanya tanda-tanda pagar rusak karena tertabrak mobil. Masih ada lagi video hilangnya sebuah mobil yang terekam dalam kamera CCTV. Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil sedang melaju, kemudian menghilang begitu saja. Meskipun banyak yang berspekulasi bahwa video tersebut sudah diedit, mari kita lihat lagi dengan lebih cermat. Mobil tersebut menghilang di belakang sebuah kabel yang melintang. Itu artinya, jika video tersebut diedit, kabel yang melintang seharusnya ikut menghilang. Video-video yang beredar tersebut hingga kini masih menjadi misteri. Apakah peristiwa yang terekam dalam video tadi benar nyata adanya?
Dan jika teleportasi bisa terjadi, mungkinkah misteri dalam hutan Blora ini bisa dijelaskan dengan fenomena teleportasi? Sehingga saya mesti mengatakan 100 tahun lagi, kemungkinan penemuan-penemuannya adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sekarang, gitu ya. Sebagai saintis, saya mesti bilang tuh tidak tertutup kemungkinan untuk itu, gitu. Saya mesti jawab seperti itu ya. Tidak tertutup kemungkinan untuk bisa, gitu ya. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat mungkin saja teleportasi akan ada, tapi itu betapa susahnya dan itu menyalahi sesuatu apa ya yang mungkin kita sebut etika lah ya. Ya, kita menghancurkan manusia di sini dan menciptakan manusia di sana gitu ya. Jadi sesuatu yang ya, tidak masuk akal saat ini. Hutan Blora adalah salah satu dari sekian banyak hutan yang memiliki banyak misteri. Ada yang percaya, namun banyak juga yang masih memandang sebelah mata menyikapinya. Bersama saya Bimo Kusumo, sampai jumpa di Misteri Dunia selanjutnya.